Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilham Maulani kembali menyapa Anda dalam acara ngobrol penuh inspirasi, atau juga dapat dikatakan ngobrol Pak Ilham. Hari ini saya akan mewawancarai Kiai Haji Arif Somantri MA. Beliau adalah mudir atau pimpinan pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Pesantren ini sangat terkenal di Kota Tasikmalaya dan tidak asing lagi. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang dunia kepesantrenan, terutama tentang apa saja keunggulan-keunggulan belajar di pesantren dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain, lalu bagaimana peluang dan tantangan pesantren di era revolusi industri 4.0, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia pesantren. Mari kita simak obrolan saya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Alhamdulillah, gimana, sehat Pak Arif? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak Arif ya. Baik Pak Arif, pertanyaan pertama saya adalah sejak kapan Pak Ustadz Arif menjadi mudir di pesantren Amanah ini? Oh, alhamdulillah saya mendapat amanat dari pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Muhammadiyah untuk menjadi mudir atau pimpinan pesantren Amanah Muhammadiyah ini sejak bulan Juli tahun 2018. Berarti sampai sekarang baru 3 tahun ya Pak Arif ya? Nah, ya. Baru 3 tahun dan insya Allah menuju tahun keempat, Pak Ilham. Ya, menuju tahun keempat ya Pak Ustadz Arif. Ngomong-ngomong nih tentang dunia kepesantrenan Pak Arif. Menurut Pak Arif, apa saja nih keunggulan lembaga pendidikan pesantren dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain? Silakan Pak Arif. Ya, pesantren atau pondok pesantren itu memang memiliki kelebihan, ya, mumayyizat dari pendidikan seperti sekolah. Karena yang pertama, pendidikan di dalam pesantren itu berlangsung 24 jam, Pak Ilham. Jadi ini kalau kita berbicara tentang pendapat Ki Hajar Dewantara ya, tentang Tripusat Pendidikan, jadi beliau menyatakan ada keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, pesantren itu memadukan ketiga tripusat pendidikan itu. Sehingga pendidikan di dalam pesantren berlangsung selama 24 jam. Dan juga yang kedua, pendidikan di pesantren itu berlangsung dengan disiplin yang tinggi. Jadi ini diistilahkan sebagai at-ta'lim ad-dakhili, begitulah. Jadi di dalam pesantren pendidikannya dengan disiplin tinggi. Kemudian yang ketiga, bahwa di pesantren itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah penanaman nilai dan juga mempraktikannya. Nah ini Pak Ilham. Jadi di pesantren dilatih santri itu kepribadian, kemandirian, kemudian sikap, adab, solidaritas, dan akhlak. Nah itu terintegrasi di dalam pesantren. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya yang keempat itu bahwa kiai, asatid, guru-guru, murabi, musyrif bukan hanya sekedar sebagai guru yang transfer of knowledge mentransferkan ilmu-ilmu kepada anak-anak, tetapi mereka juga adalah sebagai teladan dan inspirator bagi para santri. Sekaligus sebagai orang tua juga ya. Ya betul. Kemudian yang terakhir kira-kira ya, bahwa pesantren itu memang melahirkan berbagai macam profesi.
Ada ulama, kemudian ada zu'ama, kemudian ada umaro, ada uqala, fuqaha, nuzaha. Nah itu profesi-profesi yang lahir kebanyakan dari dunia pesantren. Dunia Jadi pesantren kalau ya. ulama itu alim ya, jamak dari alim artinya orang yang berilmu, orang yang memiliki keahlian di dalam ulum ad-diniyah, itu ulama. Kemudian juga zu'ama itu zaim artinya pemimpin ya. Jadi kader-kader calon pemimpin banyak juga yang lahir dari pesantren. Kemudian umaro itu jamak dari amir ya, pemerintah atau yang memakmurkan dunia. Kemudian uqala itu kaum intelektual, fuqaha itu ahli-ahli fikih ya. Nuzaha itu orang-orang bijak jamak dari nazi. Nah itu jadi dari pesantren berbagai macam profesi lahir. Oleh karena itu pantas kalau tadi Pak Ilham mengatakan pesantren bedanya dengan sekolah seperti apa, nah seperti itulah kira-kira. Ya, Pak Arif. Sampai saat ini yang Pak Ustadz Arif tahu, lulusan ataupun alumni Amanah sudah menyebar di mana saja nih Pak Arif? Ya Alhamdulillah kalau lihat dari abituren atau alumni pesantren Amanah ini, selain berkiprah di dunia pendidikan seperti di pesantren lagi, di antara mereka ada juga yang lanjut pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi swasta, kemudian perguruan tinggi nasional atau negeri, kemudian juga ada yang mereka mencari ilmu di perguruan tinggi luar negeri. Luar negeri seperti ya. Di Eropa. Ya, di Eropa ada yang mereka belajar di Turki. Ada yang belajar di Turki. Kemudian ada juga yang belajar di Australia ya kalau nggak salah ya. Ya, di Australia ada. Kemudian di Amerika ada juga di Hawaii University. Kemudian ada yang belajar di Jepang, ada belajar di Al-Azhar, Mesir, Kairo. Kemudian ada juga yang di Dubai gitu ya. Banyak alhamdulillah sudah di Jerman, bahkan Eropa tadi ada. Di Jerman ada ya. Alhamdulillah. Ini ya. Pemirsa itu luar biasa. Alumni. Ada juga yang di Mesir juga Pak Arif ya, yang di Timur Tengah ya, banyak ya. Ya. Ada ya, sekarang yang masih studi di sana namanya Lembayung ya. Masih studi di Mesir Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Pemirsa, ternyata abituren atau alumni Amanah menyebar ke bukan hanya di berbagai daerah di Indonesia, mereka melanjutkan pendidikannya sampai di negara Eropa dan di Timur Tengah. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dari pesantren Amanah. Pak Ustadz Arif, era ini kan sekarang era industri, era revolusi industri 4.0 atau juga disebut dengan era digital, era disrupsi begitu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan pesantren, bagaimana menurut Bapak Ustadz Arif peluang dan tantangan pesantren, khususnya pesantren Amanah, dalam rangka menghadapi ataupun menjalani era revolusi industri 4.0 ini, Pak Ustadz Arif? Ya, memang betul. Orang sering menyebut era sekarang itu atau zaman sekarang itu dinamakan dengan era industri 4.0. Ya. Di mana memang sebagai salah satu tandanya di zaman ini atau di era ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu sistematis dan begitu meluas dalam berbagai aspek ya. Nah, oleh karena itu pesantren tentu saja menangkap pada era 4.0 ini ada peluang dan sekaligus ada tantangan begitu. Ya, peluangnya saya kira pesantren harus lamun bahasa Sundana mangiklan. Ya, harus beradaptasi begini ya. Ataupun harus beradaptasi dengan zaman yang beradaptasi dengan zaman yang dilaluinya. Ini juga memang berdasarkan kalau kita perhatikan ya, asar itu kaul sahabi, perkataan para sahabat, diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan la tu'addibu auladakum bi akhlaqikum,
fa innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum. Ya, artinya apa tuh Pak Arif? Janganlah engkau hanya mendidik anak-anak kamu itu dengan didikan zaman sekarang. Karena mereka itu adalah makhluk-makhluk yang akan hidup di zaman-zaman yang akan datang. Nah, artinya di sini harus ada adaptasi ya, sebuah lembaga pendidikan termasuk pesantren di dalamnya, bagaimana mengigelan tadi ya, beradaptasi dengan zaman. Nah, di antaranya peluang yang terbesar itu bahwa atau tantangan yang paling terbesar bagi dunia pesantren di zaman seperti sekarang itu adalah bagaimana mengembangkan potensi para santri. Jadi para santri sudah memiliki bakat, kemudian kualitas dan potensi dari rumahnya, dari pembawaannya masing-masing. Nah, pesantren memiliki kesempatan bagaimana untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahwa bagaimana memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan hidupnya. Nah, ini Pak Ilham. Bisa hidup, bisa survive ya di masa yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang peluang dan tantangan yang tadi Pak Ilham juga sampaikan, sebenarnya di pesantren itu lebih luas dari sekedar apa yang oleh UNESCO itu disampaikan. Jadi kalau kata UNESCO itu kan ada 4 pilar ya di dalam pendidikan. Betul. Empat pilar pendidikan ya Pak Arif ya. Ya, learning to know kan ya, belajar untuk mengetahui. Kemudian ada learning to do, ya belajar untuk terampil atau melakukan sesuatu. Kemudian ada istilah learning to be, ya belajar menjadi diri sendiri. Kemudian learning to live together, belajar untuk bisa hidup bersama. Nah, di pesantren bisa lebih dari itu peluangnya dalam menghadapi 4.0 itu. Di antaranya bagaimana seorang santri bisa menjadi Abdullah, hamba Allah, yaitu spirit ibadahnya untuk mencapai tujuan hidup, ya kan? Yes, ada apa namanya nuansa pengembangan spiritual di dalam beribadah. Nah, kemudian juga bagaimana membumikan maqasidus syariah seperti hifdzuddin, hifdzul akli, hifdzun nafsi, hifdzun nasli, hifdzul mal. Nah, itu besar peluangnya kalau di dalam kehidupan dunia pesantren untuk membumikan maqasidus syariah selain tadi melatih spirit ibadah untuk mencapai tujuan hidup. Nah, kemudian yang tidak kalah penting selain pilar 4 dan yang tadi tambahkan sebagai Abdullah itu adalah menjadi orang sebagai khalifatullah. Jadi orang yang khalifatullah memimpin ya untuk memakmurkan dunia ini, sehingga seorang santri itu diharapkan dengan pelatihan pendidikan di pesantren dia mampu ke depannya itu mewujudkan peradaban dunia yang adil, makmur dan berkemajuan lah kira-kira. Kemajuan ya. Sebagai ciri khas slogan Muhammadiyah ya. Karena ini adalah pesantren amanah Muhammadiyah, berkemajuan. Ya, Pak Ustadz Arif, dunia sekarang kan adalah dunia digital ya. Jadi era 4.0 itu adalah ditandai dengan digitalisasi hampir di semua bidang kehidupan. Nah, perwujudan atau penerapan digitalisasi di pesantren amanah sebagai bekal untuk para santri itu bagaimana Pak Ustadz Arif? Nah, iya. Di pesantren amanah memang kalau untuk kepemilikan handphone ya secara pribadi itu dibatasi. Ya. Kepemilikan laptop juga dibatasi kecuali pada kelas-kelas tertentu yang menuju penyelesaian akhir dari pendidikan di sini. Tetapi kita juga menyediakan peluang, misalnya difasilitasi dengan adanya lab ya, laboratorium komputer, laboratorium perpustakaan ya, laboratorium bahasa. Nah, kemudian juga bagi yang memiliki atau dibekali dari rumahnya semacam laptop gitu, bisa dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu, tetapi tidak bisa dibawa ke asrama. Ya. Ada loker tersendiri di mana anak-anak tetap tidak bisa istilahnya tinggalin ya, tertinggal dengan dunia digital seperti itu. Akses tetap ada. Gitu. Tetap ada ya Pak Ustadz Arif.
Di samping dunia digital ditandai dengan perkembangan internet, kemudian komputerisasi, Pak Ustadz Arif, juga tentu kan ada dunia digital ditandai dengan bagaimana para user atau pelakunya mampu menguasai bahasa internasional. Taruhlah mungkin bahasa Inggris atau bahasa Arab dan bahasa Arab. Ini bagaimana nih amanah dalam hal penerapan bahasa Inggris dan bahasa Arab ke para santrinya, Pak Ustadz Arif? Ya, kita mencoba menerapkan apa yang disebut dengan bi'ah lughawiyah atau language environment. Jadi lingkungan berbahasa. Nah, lingkungan berbahasa itu ditandai dengan satu percakapan dilatih dengan menggunakan kedua bahasa asing itu, bahasa Arab, bahasa Inggris, secara periodik diatur bagaimana bisa digunakan dua-duanya. Kemudian selain itu dalam khitobah atau public speech, ya public speaking, itu dilatih bagaimana anak-anak bisa mampu berpidato dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, selain bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Gitu, karena bahasa Arab, bahasa Inggris juga bahasa internasional kan. Nah, selain itu juga dalam pengumuman, misalnya ada kedatangan wali santri, kedatangan tamu, atau datang paket kiriman dari orang tua. Nah, disampaikan pengumumannya juga dengan menggunakan dua bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris. Selain itu juga ada pengayaan-pengayaannya seperti harus menghafal sekian ratus kosakata atau vocab ya. Kemudian juga kosakata yang didapatkan itu harus dipercakapkan. Sehingga kalau ahad pagi di sini di pesantren Amanah itu ramai dengan santri-santri yang bercakap-cakap dengan bahasa Arab, bahasa Inggris di lapang itu karena sebagai latihan dan penerapan kosakata yang sudah diberikan. Jadi sebelum tidur sudah diberikan kosakata sebelum tidur. Nah, itu diantara langkah-langkah untuk menjadikan apa istilahnya bahasa Arab, bahasa Inggris yang memang sebagai ciri khas dari 4.0 era industri ini sebagai bahasa internasional bisa diberlakukan. Jadi insya Allah mungkin gitu, bagi para calon-calon santri yang sudah masuk di pesantren Amanah menjadi santri, insya Allah yang tadinya kemampuan bahasanya ngeblank bisa ngejreng ya Pak Arif ya. Jadi yang tadinya ngeblank bisa ngejreng lah kalau sudah di pesantren Amanah atau sudah beres di pesantren Amanah ya, insya Allah. Ya itu tergantung kembali kepada individualnya juga ya. Jadi kalau santrinya semangat, punya motivasi tinggi, dedikasi yang tinggi, ya insya Allah semua yang diberikan di sini bisa terserap. Ya. Tapi mungkin juga ada yang masih terlalu ngingat rumahnya, masih belum di dalam pesantren. Nah itu mungkin daya serapnya juga tidak sebagus yang memang sudah betul-betul di dalam pesantren. Iya. Nah, soalnya saya pernah menyaksikan alumni Amanah yang di Australia itu, Pak Arif, yang di Australia, kemudian yang di Mesir juga berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya ini sangat fasih itu. Di samping mungkin di pesantren Amanah diberikan modal berbahasa, sudah biasa berbahasa, juga kuliah juga dikembangkan. Dan otomatis mereka bisa lancar dalam baik itu berpidato maupun bercakap-cakap dengan dua bahasa itu ya Pak Ustadz Arif ya. Selain itu Pak Ilham memang di sini siswa akhir terutama kelas 6 itu ketika mereka melakukan teaching practice atau amaliyah tadris ya. Amaliyah tadris ya, teaching practice latihan mengajar lah. Latihan mengajar ya. Itu mereka juga menggunakan bahasa pengantar. Kalau pelajarannya al-ulum ad-diniyah itu menggunakan pengantar bahasa Arab. Tapi kalau yang dia ampunya itu al-ulum al-kauniyah ya, ilmu-ilmu kealaman atau bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Inggris, mereka menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris ya. Ngajar matematika pakai bahasa Inggris, bahasa dasarnya. Ngajar IPA pakai bahasa Inggris, ngajar biologi pakai bahasa Inggris gitu. Itu untuk kelas 3 SMA ya mungkin Pak Arif ya. Iya.
Kelas 3 SMA lah, kalau di sini sebutnya kelas 6 atau kelas 6 akhir. ya. Kelas 6 SMA ya Pak Ustadz Arif. Nah, berarti selain Pak, itu juga mereka ada program seperti Basul Kutub kan ya, kajian-kajian kitab, kajian kitab klasik ya, kalau kata orang itu ada yang menyebutnya kajian kitab kuning ya. Kajian Kutubus Sofro. Kemudian ada yang menyebutkan kitab putih juga ya, semua jenis warna hitam ya kita kaji juga di sini. Gitu. Pak Ustadz Arif, saya pernah tahun berapa ya pernah berkunjung ke daerah Cipatujah. Kemudian saya di sana sholat Isya dan ternyata di sana ada beberapa orang atau sekelompok ya siswa SMA yang memakai seragam dan ternyata setelah ditanya adalah dari pesantren Amanah. Dan mereka ternyata sedang semacam KKN atau apa itu Pak Arif? Ada program seperti itu di daerah-daerah tertentu begitu Pak Arif? Kalau di sini istilahnya PPL dakwah gitu. PPL ya. Jadi praktek lapangan di bidang dakwah. Mereka memang kita beri waktu 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Untuk bisa mempraktekkan apa yang mereka terima di sini seperti kemampuan untuk berkhutbah, khutbah Jum'ah, ceramah gitu. Membimbing anak-anak diniyah, majelis taklim, ibu-ibu. Nah, kita terjunkan ya, di daerah-daerah yang memang sudah kita ada kerjasama. Ada kerjasama gitu. Ya. Seperti memang pada tahun yang kemarin sebelum pandemi itu ya, bulan Januari sebelum pandemi terjadi, itu dilakukan di daerah Cipatujah kebanyakan memang, Pak. Cipatujah ya, luar biasa. Jadi pihak pesantren di samping mengkaji agama di pesantren, kemudian bahasa, kajian-kajian umumnya, juga tidak lupa anak-anak untuk berinteraksi dengan dunia masyarakat ya Pak Rifda, dengan masyarakat bahwa beginilah situasi masyarakat, mereka belajar berdakwah, khutbah Jumat, atau mengisi pengajian dan lain-lain. Jadi sudah dikenakan ya Pak Arif ya di tahun yang ke-6 atau kelas 6 ya Pak Arif ya. Ya, tahun yang ke-6 atau ketika mereka kelas 6. Ini seperti sekarang tahun sekarang ini mudah-mudahan bisa berjalan nanti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi, mereka menginginkannya itu bisa lebih dari 2 minggu katanya Pak Ustadz. Inginnya 1 bulan ya. Bisa nawar. Ya. Itu Pak Ustadz Arif di daerah mana saja di samping Cipatujah, apa ada daerah lain untuk tempat bagi para santri Pak Ustadz? Cikalong yang sudah pernah ya, daerah Cibeber. Kemudian juga di daerah Cigalontang yang paling dekat sini, Lewisari, Kubang Eceng juga pernah ya. Alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi beberapa daerah sudah kita kunjungi untuk kegiatan PPL dakwah ini. Alhamdulillah. Pak Ustadz Arif, pesantren kan terkadang ada identik dengan, maaf ya, mungkin ada saja perkataan masyarakat bahwa pesantren itu identiknya eksklusif, tidak bergaul dengan masyarakat. Tapi saya lihat Amanah tidak demikian. Amanah itu sangat care terhadap masyarakat. Bahkan banyak program-program pesantren yang dalam rangka peduli terhadap warga sekitar. Nah, bagaimana itu Pak Arif tentang program-program pesantren Amanah yang betul-betul care atau ada peduli terhadap masyarakat sekitar, Pak Arif? Halo Pak Arif, ya. Kedengaran Pak Arif? Ya, agak putus-putus. Jadi kalau dalam pergaulan keseharian santri ya Pak Ilham ya, memang itu agak dibatasi antara santri dengan kehidupan masyarakat sekitar di sini. Ya untuk kepentingan fokuslah di dalam pembelajaran. Fokus belajar. Tetapi bukan berarti Amanah eksklusif ya, menutup diri dari ketersambungan pergaulan dengan masyarakat. Dari sisi pengabdian masyarakat yang menjadi salah satu pilar pesantren itu, memang Amanah selalu mengadakan kegiatan-kegiatan dalam waktu yang khas khusus yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Misalnya kalau kegiatan Idul Adha, nah ini kan disebar juga kepada masyarakat. Itu ya. Ya, cuma kan tidak tiap hari bergaulnya dengan masyarakat. Ya, kemudian juga ada ya kalau Idul Fitri itu kan ada zakat ya, zakat baik zakat dari santri, dari para guru, kemudian juga karyawan secara keseluruhan, bahkan zakat lembaga. Nah itu juga didistribusikan kepada masyarakat melalui santri juga yang mengantarnya. Nah, kemudian kalau ada santunan sifatnya bulanan, syahriah, ya karena kita juga punya amal usaha di bidang ekonomi ya, kita juga mengagendakan tiap 1 bulan sekali, paling tidak antara 5 sampai 10 orang yang tidak mampu itu kita santuni sekitar pesantren. Nah itu kalau dari segi pergaulan dengan masyarakat dan masyarakat. Selain itu masyarakat juga dilibatkan misalnya dalam denyut ekonomi, misalnya menjadi pemasok makanan baik ke dapur ataupun ke kantin santri, ya kan? Kemudian juga dengan seperti itu kan terjalin ya relasi hubungan yang baik dengan masyarakat. Juga di antara para ustadzah di sini, termasuk saya secara pribadi, ya suka mengisi pengajian di masjid-masjid sekitar pesantren Amanah. Jadi kita sampaikan informasi tentang pesantren, santri-santri, kemudian program-programnya. Nah, insya Allah ini terpenuhi istilahnya pilar pengembangan masyarakat bagi pesantren seperti itu. Pesantrennya, alhamdulillah ternyata Amanah berbaur dengan masyarakat, banyak program-program yang menyentuh masyarakat, juga masyarakat juga banyak yang dilibatkan ya. Bahkan saya pernah Pak Arif, di Amanah itu kan ada IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya pernah pada saat itu mengisi semacam memberikan mendampingi dari Muhammadiyah atas nama Muhammadiyah ke sebuah yayasan panti asuhan, dan ternyata yang memberikan santunan adalah IPM. Jadi bukan hanya melibatkan pesantren, mungkin Pak Arif, IPM juga anak-anak juga belajar untuk peduli pada orang lain ya Pak Ustadz Arif. Ya betul, kan di sini ada organisasi santri atau sebutnya kalau di Muhammadiyah itu organisasi otonom ya. Baik Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM-nya, di sini ada pimpinan cabang IPM. Ada pimpinan ranting, kemudian juga ada Hizbul Waton, Kepanduan Hizbul Waton, kemudian ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah itu masing-masing dari ortom ini secara bergiliran mereka setiap tahun itu suka melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Dan bakti sosialnya bukan hanya sekedar di sekitar pesantren, tetapi juga di luar masyarakat Sambong Jaya, ya seperti yang tadi Pak Ilham sampaikan, misalnya ke daerah-daerah yang ada panti asuhan dan lain sebagainya. Nah itu merupakan memang kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan pesantren, gitu. Ortom tetapi terintegrasi dengan kegiatan pesantren. Mendidik para santri untuk lebih peduli pada masyarakat, para santri untuk mewujudkan sebuah istilah sebagai John Politikon ya Pak Arif, sebagai makhluk sosial begitu. Ini luar biasa, ini luar biasa. Sebuah pendidikan keteladanan yang luar biasa bagi para santri maupun bagi masyarakat sekitar. Pak Ustadz Arif, para santri kan saya yakin yang tadi di awal percakapan kita, para santri membawa dari rumah masing-masing potensi atau bakat. Ya. Maka di pesantren Amanah tentu bakat atau potensi ini harus dikembangkan. Ada semacam pengembangan diri ini dalam bentuk ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri mereka. Kegiatan-kegiatan seperti apa nih untuk mengembangkan bakat atau pengembangan diri mereka, Pak Ustadz Arif? Kalau di mungkin di sekolah yang lain ada istilah ekstrakurikuler, kalau di pesantren ini istilahnya apa gitu, Pak Ustadz Arif? Kalau dari segi istilah sama saja lah, ekstrakurikuler. Kalau di sini kan ekstrakurikulernya memang ada yang berupa kegiatan olahraga, pengembangan dirinya itu, ada yang berupa kegiatan keterampilan, ada yang berupa kegiatan hafalan, ada juga yang berupa kegiatan latihan leadership berorganisasi. Itu semua diberikan untuk menunjang nanti kehidupannya kelak di masyarakat. Nah ini berkaitan dengan tadi potensi bawaan atau bakat yang dibawa oleh anak.
Di sini ada kegiatan olahraga, misalnya kursus atau tadi eskul basket, eskul sepak bola, eskul bulu tangkis, eskul bola voli, tenis meja juga ya, gitu ya. Nah, kemudian dari segi keterampilannya ada keterampilan menjahit, ya, kemudian merajut, ya, kemudian panahan, ya, panahan itu olahraga apa keterampilan ya, keterampilan ada ya. panah. Ya, kemudian juga keterampilan membuat roti. Nah, di sini diajarkan, Pak Ilham. Ada ya. Nah, itu ya. Ya. Bagi berarti yang pesantren penting juga. Yang tidak kalah penting juga, Pak Ilham, di sini ada ini Majlisul Qurra wal Hufad. Jadi ini baru dibentuk memang secara intensif ini mulai bulan Januari kemarin. Jadi ada tim Hamalatul Quran yang secara serius memperhatikan hafalan-hafalan santri, baik hafalan Quran ataupun hafalan hadis. Karena tadi untuk membekali diri sebagai kedepannya calon ulama ya, orang yang alim itu. Betul. Paling tidak memiliki bekal hafalan Al-Quran meskipun tidak tamat 30 juz. Ini sudah ada timnya sekarang, ada tim ya. Ya, bahkan kalau sudah selesai 1 juz, mereka dites juz'iyah. Sekali duduk harus menghafalkan 1 juz secara lancar, didengarkan oleh kawan-kawan yang lainnya. Dia termasuk musyrifnya. Ya. Ada target khusus nggak? Pengembangan diri juga. Ya, betul. Itu pengembangan diri adalah hal kalau punya potensi kuro dan memang kemampuan tahfidz ya, Pak Ustadz Arif. Ada target khusus nggak, misalkan untuk usia SMP berapa juz idealnya, kemudian untuk usia SMA berapa juz nggak? Ada target khusus dari pesantren Amanah, Pak Ustadz Arif? Target kompetensi lulusan lah istilahnya ya, SKL, standar kompetensi lulusan santri ya. Bidang tahfidz ini memang tidak muluk-muluk. Kalau untuk SMP, tingkat SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu harus menyelesaikan minimalnya 2 juz, Pak Ilham. Itu udah luar biasa 2 juz juga, Ustaz Arif. Ya, juz 29 dengan juz 30. Tetapi kalau untuk tingkat SMA, tingkat aliyah atau sampai tamat di kelas 6, itu minimalnya mereka harus hafal kalau dalam Al-Qur'an itu 5 juz. 5 juz ya. Jadi 29, 30 yang tadi dia dapatkan di kelas 3 SMP, dilanjut naik ke juz 28. Ditambah lagi dengan juz 1 dan juz 2. Nah, itu tergariskan di dalam standar kompetensi lulusan yang akan kita tempuh itu. Oleh karenanya maka kita bentuk ada tim Hamalatul Quran supaya kualitas anak dalam hafalan, santri dalam hafalan juga bisa bisa terlaksana gitu. Ya. Luar biasa Pak Arif, sebuah SKL atau target yang menurut saya sangat mulia itu. Mampu menguasai 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan 5 juz. Termasuk mungkin anak saya yang sekarang di pesantren Amanah juga ya harus punya target lah, nggak apa-apa. Mampunya 1 juz, 2 juz, ya alhamdulillah. Misalkan kalau 3 juz, alhamdulillah. Itu saya kira pesantren sangat luar biasa dalam menargetkan santrinya mampu menguasai atau menghafal Al-Quran. Pak Ustadz Arif, bulan ini kan bulan Maret, apa sudah ada pembukaan santri baru untuk Amanah, Pak Ustadz Arif? Ya, alhamdulillah untuk penerimaan santri baru ya, VSB, pendaftaran santri baru ini sudah di Amanah sudah terlaksana angkatan atau gelombang pertama, Pak Ilham. Jadi sekarang angkatan atau gelombang pertama sudah melaksanakan tes kemarin pada bulan Februari, akhir bulan Februari itu tanggal 27. Berarti sekarang gelombang kedua masih ya? Dibuka. Nah, ada gelombang kedua sampai dengan bulan Juni. Jadi bagi orang tua ya ataupun yang masih menyantrikan anak-anaknya terutama di pesantren Amanah, masih ada peluang ya, masih ada peluang untuk gelombang kedua. Masih bulan Juni ya Pak, masih panjang ya? Ya, masih panjang. Ya, alhamdulillah.
bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, Pesantren Amanah masih membuka pendaftaran santrinya untuk gelombang 2 dari bulan Maret sampai bulan Juni. Jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu untuk memasukkan santrinya ke Pesantren Amanah. Pak Ustadz Adib, sebelum saya tutup perbincangan yang mencerahkan dan menginspirasi ini, maaf mungkin saya bertanya tentang pribadi ya, dalam artian kalau tadi saya bertanya Pak Ustadz Adib sebagai mudir Pesantren Amanah, sekarang saya bertanya Pak Ustadz Adib sebagai orang tua yang punya anaknya yang kebetulan di Pesantren Amanah dan di pesantren-pesantren lain ya Pak Arif ya. Pak Ustadz Arif, putra Pak Ustadz Arif sekarang sudah berapa ya putranya? Alhamdulillah anak saya 5, Pak Ilham, 5 orang ya, dan kesemuanya insya Allah dididik di dunia pesantren. Dunia pesantren ya, luar biasa. Termasuk yang bungsu juga ya? Yang paling kecil. Yang bungsu, yang sekarang kelas 6 SD sudah mengikuti testing di pesantren Qasrul Muhajirin ya di Singaparna. Ya, mudah-mudahan lulus. Kemudian kakaknya yang sekarang kelas 2 SMP lah gitu ya, kelas 8 SMP. Juga di pesantren. Nah, alhamdulillah bersama saya di pesantren. Di pesantren Amanah juga ya. Harus ada 1 atau 2 orang, alhamdulillah ya. Yang perempuan itu ya. Yang kakaknya lagi sekarang di kelas 3 Madrasah Aliyah di Madrasah Aliyah MAKN ya. MAPK Madrasah Aliyah Ciamis ya. Khusus di Ciamis di Darussalam. Alhamdulillah. Sebelumnya di Qasrul Muhajirin juga ya. Kemudian anak saya yang kakaknya lagi ya. Sekarang memang sedang kuliah di Institut Pertanian Bogor ya di IPB, tapi sebelumnya pesantrennya itu di pesantren Tren Sains Sragen ya. Sragen yang punya Agus Purwanto itu ya. Nah itu punya Pak Agus Purwanto. Jadi selesai dari sana sekarang lanjut kuliah di IPB. Kemudian yang pertama anak saya yang sulung itu memang dari Amanah juga dulu. Alhamdulillah. Kemudian melanjutkan ke Gontor. Ya, melanjutkan ke Gontor selama di KMI-nya selama 4 tahun. Kemudian lanjut kuliahnya di Universitas Darussalam Gontor selama 4 tahun jadi sarjana. Nah, jadi anak saya semuanya alhamdulillah Pak Ilham di pesantren ya. Ini Pak Arif menjadi prototipe ataupun menjadi teladan ya bagi para orang tua. Termasuk mungkin saya sendiri karena melihat Pak Ustadz Arif anak-anaknya di pesantren, saya juga ikut meskipun anak saya 1 begitu ikut dimasukkan di pesantren, yaitu pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Arif, harapan saya sebagai orang tua dan Pak Ustadz Arif juga sebagai orang tua, ternyata anak-anak kita alhamdulillah balalager istilahnya ya. Dari segi akhlak, karena di dunia pesantren itu dibiasakan pembiasaan akhlak yang baik, kemudian kebiasaan praktik religius, kemudian ilmu umum juga tidak ketinggalan, bahasanya juga tidak ketinggalan. Alhamdulillah bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu Pak Ustadz Arif. Pak Ustadz Arif ada motivasi tersendiri Pak. Nah, ya betul. Nah, ngomong-ngomong ataupun berbicara tentang motivasi nih Pak Arif. Di samping tadi tentu ada kaitannya dengan keunggulan pesantren. Sebagai orang tua Pak Arif, apa motivasi memasukkan 5 anaknya ke pesantren Pak Ustadz? Memang agak aneh ya, kita hidup sehari-hari di dunia pesantren, tetapi menyantrikan anaknya ada yang di sini, ada juga yang di tempat lain. Kadang-kadang bagi orang itu pertanyaan, kenapa nggak semuanya di Amanah gitu. Memang pada intinya dari pendidikan pesantren dimanapun ya sama. Jadi pendidikan pesantren itu kan anak-anak kita itu dididik belajar hidup mandiri. Itu yang paling penting. Jadi kalau selalu bersama dengan ibu bapaknya, ayah ibunya, ibu Ramana gitu. Kadang-kadang sok susah mandiri, susah untuk bisa mandiri. Kalau di pesantrenkan itu karena juga saya secara pribadi kan mengalami jadi santri. Oh, Pak Ustadz Arif juga ya. Kalau nggak salah Pak Ustadz Arif juga dari Gontor ya Pak Ustadz Arif.
Saya di Gontor selama 6 tahun, kemudian di pesantren Darul Hufaz Sulawesi 2 tahun, kemudian pesantren Cipasung 4 tahun. Jadi terus hidup dari pesantren ke pesantren. Minal mahad ilal mahad. Minal mahad ilal mahad. Sekarang pun anak-anak juga fil mahad ya. Nah, kemudian juga anak-anak selain anak saya diharapkan belajar hidup mandiri, juga belajar hidup bersosialisasi, bermasyarakat. Karena kan ke depan mereka itu tentu saja akan hidup dalam masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang berbeda dari segi apapun karakternya, kemudian profesinya. Nah, itu maka kalau dilatih sejak dini bermasyarakat di dalam skup dunia pesantren, itu nanti ke depan tidak kaget lagi kalau udah masuk ke masyarakatnya. Itu motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya memasukkan anak-anak ke pesantren itu agar mereka fokus belajar. Jadi kan kalau di rumah ya bisa kita rasakan sendiri. Kadang-kadang terganggu dengan televisi, kadang-kadang terganggu dengan HP, dengan teman-teman juga yang ngajak main gitu ya. Betul. Ya, pergaulan yang tidak terkontrol kan dengan teman-temannya. Tapi kalau di sana kan dengan disiplin yang diterapkan di pesantren, jadi anak-anak lebih fokus kepada belajar. Jadi potensi yang mereka miliki di usia muda itu dicurahkan untuk belajar, mencari nilai-nilai agama, nilai kehidupan, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu supaya fokus di dalam belajar ya. Kemudian anak-anak kita juga diharapkan fokus menggali potensi dirinya. Nah, potensi yang sudah dibawa dari rumah, kemudian di pesantren ada salurannya, ada kanalnya, itu bisa kembangkan di situ sehingga lebih enjoy daripada di rumah sendirian itu Pak Ilham. Jadi oleh karena itu maka kenapa saya menyantrenkan anak-anak saya di pesantren. Pesantren, alhamdulillah. Masih Pak Ustadz Arif, ini luar biasa ini alasan. Mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi nih sebagai orang tua untuk sebagai motivasi lah. Ini sebagai Pak Arif sebagai inspirator saya, inspirator mungkin Bapak Ibu yang lain yang memasukkan anaknya ke pesantren. Pak Ustadz Arif, sebelum ditutup, mungkin saya minta ke Pak Ustadz Arif untuk closing statement, pernyataan penutup. Mungkin ada kaitannya pesan kepada para orang tua atau pesan kepada para santri, baik itu calon santri maupun para santri maupun orang tua yang santrinya sekarang diamanah ataupun calon orang tua yang anaknya diamanah. Silakan Pak Ustadz Arif, singkat, padat, dan efektif. Ya, terima kasih Pak Ilham. Jadi pesantren itu memang salah satu lembaga pendidikan yang layak dan pantas dipilih oleh Bapak dan Ibu di dalam upaya mencerdaskan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Karena pesantren memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga seperti sekolah atau madrasah. Nah, kemudian dalam upaya menghantarkan anak-anak kita di dunia pesantren supaya lebih enjoy, supaya lebih menikmati, supaya lebih fokus. Nah, kita sebagai orang tua itu harus, kalau istilah Gontor itu harus tega gitu ya. Tega. Artinya jangan terlalu banyak berpikir A, B, C dan lain sebagainya. Sudah saja kalau sudah memasukkan anaknya ke pesantren, kita doakan ya. Kita support supaya terus, jadi jangan setengah-setengah gitu. Kadang-kadang kita itu suka nyaah. Nyaahnya kalau bahasa Sunda nyaah dulang gitu. Nah, jadi karunya baru tak ke pesantren ya pertama kan kasih sayang itu ya. Masukkan ke pesantren ya. Makannya apa, minumnya apa, suka kepikiran. Tidurnya bagaimana? Akhirnya sedih kalau orang tuanya selalu berpikiran begitu, ya nanti akan istilahnya ada setruman kepada anaknya juga yang tidak baik gitu. Kecuali kalau orang tuanya belas saja sudah tawakal kepada Allah, mendidik anak di pesantren, insya Allah dididik secara baik, kemudian juga insya Allah belajarnya dengan baik, kita doakan. Nah, insya Allah dengan demikian orang tua kalau positif auranya dari rumah mendoakan, maka kesininya juga akan positif kepada anaknya. Karena tantangan terbesar bagi orang yang pesantren itu ya
tidak betah. Siapa yang mau betah di pesantren kan? Intinya begitu. Enakan di rumah. Nah, oleh karena itu maka prinsip tega itulah harus diutamakan begitu, Pak. Ya. Itu Pak. Baik, Pak Ustadz Arif. Jadi artinya orang tua harus tega dan tentu bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lalu tentu juga orang tua harus istilahnya menjamin ya dalam artian finansialnya ya segala kebutuhan-kebutuhan untuk para santri ataupun para anak-anaknya yang ada di pesantren. Jadi ada keseimbangan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, para calon orang tua yang santrinya mau dimasukkan ke pesantren maupun yang sudah ada di pesantren. Tadi kata Pak Ustadz Arif, ya kita tega lah. Tega itu dalam artian justru tega melepaskan anak untuk dididik di pesantren, diimbangi dengan doa, kemudian usaha Bapak dan Ibu untuk memenuhi finansial anak selama di pesantren. Insya Allah nanti juga akan merasakan anak betapa nikmatnya belajar di pesantren, enjoy belajar di pesantren, dan menjadi alumni pesantren yang tidak lupa pada alma maternya, cinta pada agamanya, cinta pada negara, dan tentu berbakti pada orang tua. Pak Ustadz Arif, ini sebetulnya saya ingin lebih panjang lebar lagi karena waktu juga ini hampir 1 jam ya, tapi kurang 10 menit. Sebuah obrolan, ngobrol penuh inspirasi, betul-betul ini menurut saya penuh inspirasi, mencerahkan dan sangat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz Arif atas segala kerelaan untuk menyempatkan waktunya diwawancari oleh saya di Zoom ini, dan kita berharap amanah semakin maju dan berkembang, kemudian juga santri-santrinya semakin berkualitas, dan insya Allah nanti juga alumninya juga unggul dan berkualitas. Pak Ustadz Arif juga dengan staf pegawainya atau para ustadznya, asatidnya juga semakin sabar dalam mendidik anak-anak saya, anak-anak kami, anak-anak kita semua, para ibu dan bapak yang sekarang santrinya ada di amanah. Tetap kita doakan. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz Arif. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.